Selamat siang Pak. Begini Pak, saya mau izin terkait program Putra. Saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan. Mungkin ada pengalaman Bapak tentang memutuskan sesuatu supaya Bapak sebagai kepala sekolah yang mungkin sudah berpengalaman dalam hal ini, sudah beberapa sekolah, ada hal keputusan-keputusan yang diambil. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral, di mana dilema etika itu antara benar dan tuntutan moral itu benar dan salah. Cara mengidentifikasinya itu bagaimana Pak? Tentang keputusan tersebut. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan tugasnya nanti berjalan dengan lancar, baik, dan tentunya sukses bisa menjadi apa yang ditugaskan dan juga akan menjadikan satu pencerahan bagi yang mendengarkan atau barangkali yang dalam menjalani kepemimpinan tentunya kalau ada mengambil sebuah keputusan terlepas dari keputusan yang Bapak sebutkan di Indonesia baik itu tetapi yang paling penting kalau bagi seorang harus memutuskan yang terbaik. Adapun kaidah-kaidah yang digunakan karena tidak harus sama setiap permasalahan dan juga dari setiap individu yang memiliki sehingga pengambilannya tetap yang terbaik yang harus melakukan tergantung jenis dan identifikasi permasalahan yang harus melihat spesifikasi permasalahan itu. Berarti Bapak untuk memutuskan sesuatu itu melihat dulu spesifikasi permasalahan tersebut ya Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di dalam keputusan antara permasalahan benar dan benar atau benar dan salah, ini yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Selalu akan menggunakan kaidah yang terbaik, di mana diputuskan kalau spesifikasi masalahnya sudah ditetapkan yang bentuk dilema tadi, kita mencari penyelesaiannya tentunya berpijak pada aturan dan kemudian yang kedua akan tetap mencari keseimbangan, di mana dalam setiap sekolah ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dan komponen itu biasanya memiliki keunikan masing-masing dan memiliki karakteristik masing-masing. Nilai yang paling kecil resikonya dan nilai kebenaran aturannya yang paling keputusan seperti itu yang digunakan dari sebuah dilema yang dihadapi. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan selain tadi Bapak mengatakan ada aturan dulu. Selain itu Pak, ada langkah-langkah tertentu buat Bapak sebagai pimpinan untuk mengambil suatu keputusan tersebut Pak? Ya, pertama barangkali pendekatan pendekatan itu bagaimana kita melihatnya secara lebih datar, secara lebih pemahaman kedalam, karena setiap individu tentunya akan memiliki mata rantai daripada dilema yang berbeda. Karena permasalahan itu akan lebih spesifik, akan lebih mudah ketika kita
hal apa saja nih Pak yang paling efektif sekali untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Hal yang paling efektif misalkan tadi Bapak sudah menyebutkan pendekatan begitu tidak dilakukan gitu, Pak. Yang paling efektif sekali gitu Pak. Nah, mungkin Bapak tanpa Bapak mungkin ada tim atau ada apa efektif nih buat keputusan atau musyawarah atau bagaimana gitu Pak. Hal yang paling Setiap permasalahan tentunya akan lebih baik kalau melibatkan orang terdekat dan juga melibatkan yang diberi supaya penyelesaiannya tidak satu-satu tapi sekaligus yang baik tentunya melibatkan orang yang terdekat dan orang yang memiliki di bidang penanganannya kalau seseorang solusinya seseorang yang seperti itu Pak. Setelah itu Pak, mungkin pengambilan keputusan itu kan mungkin Bapak juga punya tantangan nih. Tantangan apa yang kira-kira Bapak alami dalam keputusan dilema tersebut Pak? Mengambil keputusannya itu ada tantangannya enggak gitu Pak? Tantangannya yang paling besar perbedaan kultur. Perbedaan kultur di mana di sana ada budaya, juga ada karakteristik perseorangan dari setiap tantangan perjalanan. Dan kadang bermuara juga di latar belakang yang memiliki dilema itu. Biasanya aturannya mulainya dari sesuatu. Ketika kita memilih sesuatu yang baik dan yang benar, kita pilih. Selanjutnya Pak, ketika ada suatu kasus, mungkin suatu pengambilan keputusannya itu ada jadwal atau langsung gitu Pak. Oh ini ada kasus ini nih, langsung dipecahkan atau diambil keputusan atau mengikuti jadwal atau kira-kira kalau Bapak mengambil satu keputusan. Tergantung kebutuhannya. Kalau kasuistik, kasusnya mendesak, maka ya kita tidak harus menunggu jadwal karena untuk ininya itu dibutuhkan solusi yang cepat. Tapi kalau memang dirasa masih ada hutang, itu bisa dijadwalkan. Jadi tergantung kebutuhan kasusnya, apakah itu mendesak, kasus sifatnya atau umum dan bisa disampaikan. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan itu tergantung nanti kasus ini bisa diselesaikan sekarang atau nanti gitu Pak. Dalam kasus tersebut Pak, yang mempermudah Bapak, misalkan ada faktor-faktor atau ada seseorang untuk pengambilan tersebut, adakah mempermudah pengambilan tersebut Pak? Biasanya yang paling dominan ketika saya mengambil keputusan itu satu pengalaman, kemudian juga tadi dari pengalaman itu biasanya ada kasus ini kemiripannya dengan kasus ini ataupun ada komparasi dengan rekan sejawat ataupun dengan pembantu supaya lebih biasanya yang seperti itu lebih terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ada pembelajaran apa yang buat Bapak dari pengambilan keputusan tersebut Pak? Mungkin ada pengalaman yang menurut Bapak penting untuk pembelajarannya. Setiap lingkungan memiliki tantangan tertentu, setiap individu memiliki kelebihan tertentu dan tentunya juga kekurangan, tentunya harus diminimalisir, kelebihannya harus dimaksimalkan sehingga pengalaman yang didapat dari banyak bertemu individu dengan dilema yang disampaikan untuk kemajuan semua lembaga itu jadi bahan referensi yang sangat luar biasa. Mungkin wawancara saya sebagai tugas TGP cukup sekian. Terima kasih sekali
sudah berkenan waktunya menyempatkan untuk mendukung saya sebagai TGP, Pak. Terima kasih. Ini semua. Alhamdulillah, sukses selalu Pak juga. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Begini, Pak, terkait PGP program juga. Iya. Saya ditugaskan untuk mewawancari Bapak Baik. tentang pengambilan keputusan kebajikan, di mana Bapak mungkin sudah malang melintang dalam kepemimpinan, Punya pengalaman punya sedikit. ya, banyak pengalamannya gitu, Pak. Di sini saya akan mau mewawancarai Bapak sedikit pertanyaan, Pak. Selama ini mungkin Bapak punya pengalaman tentang pengambilan keputusan dilema etika dan kedudukan moral. Artinya dilema etika ini benar lawan benar, menunjukkan moral itu benar dan lawan salah. Mungkin Bapak ada pengalaman tersebut. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, Pak, tentang dilema etika dan kedudukan moral? Mengidentifikasinya gitu pada ya kasus-kasus tersebut. Sudah begitu saja. Ya. Pertanyaannya itu dulu, Pak. Ini menyangkutnya kepada guru atau kepada siswa? Kalau menyangkut semua hal yang ada di sekolah atau di di lingkungan juga nggak apa-apa, Pak. sekolah, Ya. Minimal di sekolah. Baik Pak, akan saya jawab singkat barangkali dan padat. Mungkin mudah-mudahan ya setiap sekolah memang punya kebijakan tersendiri, punya keputusan tersendiri gitu. Yang kaitan dengan siswa barangkali yang menyangkut dengan etika dan moral, di antaranya keputusannya berupa masukan-masukan, ya, temuan-temuan di lapangan, ya. Di samping ya, saya juga punya program, ya, sebelum melaksanakan operasional sekolah harus diawali dengan ya, minimal analisis, ada analisis SWOT di antaranya, ya, bagaimana tantangan, ya, peluang dan lain sebagainya. Ya, jadi jelas-jelas di program sekolah harus ada itu dulu, ya. Itu kemudian direfleksikan dengan aturan-aturan yang ada, dibuat juga aturan-aturannya, ya. Bagaimana kita menegakkan suatu disiplin tentang moral, ya, maupun etika, manakala aturan itu sendiri tidak ada rambu-rambunya, ya, kita untuk bisa bertindak sesuai dengan aturan yang intern yang ada di sekolah, gitu, ya. Untuk menyangkut ke baik aturan yang menyangkut guru maupun yang menyangkut kepada siswa, ya, maupun ya internnya ke guru, ke karyawan sekolah atau ke siswa. Untuk yang di luar tentunya ke para pedagang dan lingkungan sekolah yang ekstern, ya, bisa langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kredibilitas atau keadaan yang ada di sekolah, di antaranya. Jadi contoh-contohnya misalnya gitu, ya, kalau ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah, itu diantaranya gitu, itu yang menyangkut moral dan etika. Ya. Di situ kan jelas poin-poinnya apakah siswa itu melanggar atau tidak. Kalau melanggar ya kita tindak sesuai dengan aturan yang ada di situ. Ya, misalnya di tata tertib atau aturan kita sudah membuat program dari aturan tersebut, ya. Dengan aturan tersebut, gitu, ya. Misalnya di tata tertib ada di situ ada pelanggaran disiplin yang pertama ada penskoran, ya, peneguran, terus penskoran, ya. Kemudian ada baru tindakan terakhir, ya, tindakan terakhir, ya. Nah, ini bisa semua dilakukan oleh sekolah, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya, secara global. Gitu. Selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Untuk dua kepentingan, artinya untuk kepentingan yang sama-sama mendorong nilai-nilai dari
kajikan. Artinya nanti di dalam jaringan etika itu semuanya itu benar gitu Pak. Untuk mengambil keputusan itu bagaimana untuk menjalankan itu? Selain dari Bapak sudah membuat program tadi ya Pak, program adanya peraturan disiplin. Ya, diantaranya kalau kita ini mau melakukan keputusan, membuat keputusan kebijakan sekolah, ini jangan bersifat top down ya, tapi harus dari bawah dulu, bottom up, dari bawah ke atas. Contohnya memberikan masukan-masukan dari guru-guru, ya, dari tim penegak disiplin, ya, dari siswa, dari masyarakat, dari komite, ya, dari stakeholder, termasuk dari kepolisian, ada masukan-masukan, ya, kemudian dimusyawarahkan, ya. Setelah itu baru diambil keputusan yang bulat, ya. Jadi datangnya bukan dari top down, tetapi dari bottom up, dari bawah ke atas. Insya Allah kalau seperti itu akan menimbulkan sifat atau kebijakan yang demokratis, ya, bukan kebijakan yang otoriter. Oke, baik Pak. Terkait bottom up ini berarti Bapak itu harus ada atau sudah ada tim, ya? Berarti ada tim atau rekan atau guru-guru yang melaporkan atau menerima menerima kasus gitu, baru Bapak ambil keputusan tersebut gitu ya? Ada ya. Makanya dari awal setelah dibuatnya program, setelah dianalisis, dibuatkan program, ya, kemudian dibuatlah kepanitiaan, namanya tim penegak disiplin. Ya. Nah, di anggotanya di situ ada guru senior, ya, kemudian ada komite sekolah, ya, ada guru senior, ya, ada guru senior, ada komite sekolah, ya, sebagai wakil dari orang tua. Ada unsur stakeholder yang lain dari kepolisian dimasukkan juga situ. Ya. Itu tergantung nanti dari keputusan atau kasus itu berat atau tidak gitu saja Pak. Betul. Ada dari BP, yang penting dari bimbingan dan guru BP, ya, guru bimbingan dan penyuluhan di SK-kan saja. Itu dibuat SK tim penegak disiplin, harus selalu ada itu. Jadi itulah yang operasional sehari-hari yang menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan etika, moral, dan lain-lain yang bisa terselesaikan insya Allah dan bersifat demokratis. Hal apa saja selama ini Pak yang merupakan tantangan Bapak untuk mengambil suatu keputusan tersebut? Tantangannya gitu Pak? Tantangannya ya tentunya sangat banyak, ya. Yang pertama dari sumber daya manusia itu sendiri, ya, SDM, tantangannya yang sedikit banyak tidak mengetahui. Yang kedua misalnya tentang keberadaan aturan data tertib sekolah itu, ya, aturan data tertib itu, ya. Kalau memang di sekolah tersebut belum ada aturan data tertib, dibuat dulu, dibakukan, jadi SK-kan lah gitu, ya. Lebih gampang nanti mengambil keputusan tersebut ya Pak? Lebih gampang kita mengambil keputusan yang ada, pelanggarannya sejauh mana, gitu, tindakannya seperti apa, gitu, ya. Kemudian kalau menyangkut ke siswa, ya diantaranya kaitan juga dengan keluarga, misalnya keluarga pelanggar disiplin itu, pelanggar disiplin. Selanjutnya Pak, apakah di dalam suatu keputusan tersebut Bapak mengambil keputusan dengan jadwal atau tata kala atau secara langsung mengambil keputusan tersebut? Kalau diprogramkan kan ada namanya program ini, ya, program jadwal, program untuk memperbaiki perilaku, misalnya perilaku guru maupun siswa. Tetapi kadang-kadang kan di luar jadwal tersebut, atau bisa juga bersifat insidentil, ya, kalau memang kejadiannya atau keadaannya gitu.
dadakan, ya tidak sesuai jadwal, ya bisa saja kita bertindak di luar jadwal atau bersifat insidentil sewaktu-waktu. Berarti dalam suatu keputusan itu kita melihat kondisinya ya Pak. Iya. Artinya ketika memang harus dilakukan keputusan saat itu, saat itu atau jadwal yang ada, jadwalnya bisa diambil ya. Bisa diambil jadwalnya, jadwal dilaksanakan, tapi ada juga yang bersifat insidentil. Selanjutnya Pak, ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah membantu Bapak untuk mengambil keputusan itu? Ya, diantaranya tadinya adanya tim penegak disiplin, ya, yang mempermudah itu. Kemudian adanya guru BP, tapi selama ini kita rata-rata kekurangan guru bimbingan dan penyuluhan. Banyak yang mengambil dari guru, itu ya kelemahan-kelemahan di sekolah itu diantaranya. Terus tugas guru BP yang sangat padat, perbandingannya ya sangat tidak efisien dan efektif. Salah satu orang BP untuk menangani 800 orang siswa gitu ya, dan lain sebagainya. Itulah banyak, itu diantara salah satu kelemahan yang ada di institusi sekolah. Mungkin dari semua itu Pak, hal yang disampaikan, ada pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman tersebut, dari keputusan tersebut? Ya, banyak hal yang dapat dari pengambilan keputusan. Ya, ada yang bersifat demokratis lah itu ya, baik terhadap guru maupun terhadap siswa, ya, maupun terhadap lingkungan sekolah. Ya, hikmahnya yang pertama, ya pembelajaran bisa kondusif dengan adanya tim disiplin, baik disiplin guru maupun disiplin siswa, itu harus selalu diadakan. Tanpa itu kita sulit untuk bertindak gitu ya. Tanpa adanya tim, tanpa adanya peraturan dan tertib sekolah, ya kita tidak bisa bertindak. Apa koridor atau undang-undang kita untuk menegakkan disiplin tersebut ya. Dan kalau ada payung hukumnya kan kita enak berjalan ya. Dan aturannya dan aturan-aturan itu harus disosialisasikan ya, dan pada saat kegiatan rapat pertama KBM gitu ya, rapat awal tahun ya, rapat awal tahun itu harus sudah disosialisasikan SOP guru SOP tim penegak disiplin dan lain sebagainya. Insya Allah kalau dengan seperti itu di awal tahun kita sudah megang SK masing-masing, kita sudah memegang tanggung jawab masing-masing, sekolah bisa berjalan dengan lancar dan tertib ya, dengan tanpa terlalu banyak adanya pelanggaran-pelanggaran tentang etika dan moral di antaranya. Mungkin wawancara kita Pak hanya itu. Alhamdulillah saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan banyak pengalaman dari Bapak. Semoga sharing aja.